Marini tak pungkiri adanya potensi cekcok dengan Valentino Rossi. Pembalap Moto2, Luca Marini, tak menyangkal akan adanya potensi cekcok dengan Valentino Rossi setelah naik ke kelas MotoGP pada 2021. Menurutnya, hal itu adalah hal yang wajar, namun ia juga tak ingin situasi tersebut terjadi. Pada musim depan, Marini sudah mendapatkan 1 tiket untuk tampil di MotoGP setelah bergabung dengan Reale Avintia Ducati. Ini merupakan mimpi yang menjadi kenyataan untuknya karena akhirnya ia berhasil naik ke kelas MotoGP. Kebahagiaannya pun semakin terasa lengkap karena ia bisa bersaing dengan sang kakak tiri Valentino Rossi yang masih akan balapan pada musim depan. Sayangnya, pasangan kakak adik itu akan menggeber motor yang berbeda di MotoGP 2021. Valentino Rossi sendiri akan menggeber motor Yamaha bersama tim Petronas Yamaha SRT. Sementara Marini akan menggunakan motor Ducati walau ia sejatinya masih berada di naungan Sky Racing Team VR46. Situasi ini jelas akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana hubungan antara Marini dan Valentino Rossi pada musim depan? Tentu saja, sebagai kakak adik, mereka akan tetap memiliki hubungan yang sama sebagai seorang saudara. Namun, Marini tidak menyangkal bahwa sebagai seorang olahragawan, mereka harus tetap bersaing. Pembalap berusia 23 tahun itu menilai, keduanya bisa saja akan berselisih paham jika mereka sama-sama memperjuangkan sesuatu yang besar seperti halnya kemenangan. Saya pikir hubungan antar pembalap benar-benar berubah jika Anda berjuang untuk menang. Jika Anda memperjuangkan di posisi belakang, mereka semua adalah teman. Masalah datang ketika Anda memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Di sana semua akan berpikir untuk dirinya sendiri dan itu benar, itu olahraga, kata Luca Marini. Dovizioso kian dekat ke Yamaha, Rossi Lorenzo dalam bahaya. Posisi Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi terancam setelah Andrea Dovizioso dikabarkan selangkah lagi akan menjadi test rider Yamaha. Rumor panas datang dari Andrea Dovizioso terkait masa depannya di sela-sela berlangsungnya seri MotoGP Eropa pada akhir pekan ini. Sebelumnya, Andrea Dovizioso memutuskan keluar dari Ducati setelah bekerja sama selama 8 musim, tepatnya sejak 2013. Masa depan karir Andrea Dovizioso sebagai pembalap di kelas utama MotoGP menjadi tanda tanya karena minimnya posisinya yang tersedia. Dovizioso pun digadang-gadang akan turun kasta dengan mengambil peran sebagai pembalap penguji pada tahun depan. Pembalap asal Italia itu sempat dikaitkan dengan beberapa pabrikan seperti Aprilia, Suzuki, Honda dan paling terkini adalah Yamaha. Rumor yang mengatakan Dovizioso ke Yamaha semakin menguat. Dovizioso disebut selangkah lagi dia akan merapat ke pabrikan Garputala itu. Dovizioso dikabarkan akan mengambil alih peran balap penguji Yamaha yang saat ini dipegang oleh Jorge Lorenzo. Di sisi lain, Dovizioso merasa bahwa menjadi test rider menjadi pilihan yang realistis baginya jika tidak bisa mendapat tim yang bagus. Tetap berada di MotoGP dan menemukan celah dengan segala cara bukanlah tujuan saya. Saat ini lebih baik menerima peran sebagai test rider. Jelas, itu bukan yang terbaik untuk pembalap di MotoGP, namun saya senang dikaitkan oleh banyak pabrikan-pabrikan papan atas, kata Dovizioso. Joan Mir hanya fokus habiskan musim MotoGP 2020. MotoGP Eropa 2020 dan musim yang akan berakhir, Joan Mir memilih fokus dengan motornya daripada memikirkan tekanan di puncak klasemen. Jujur, saya tak terlalu menggubris hal tersebut. Yang saya pedulikan adalah perasaan saya dengan motor agar bisa memberi performa maksimal di sisa musim, kata Joan Mir. Meski begitu, ia tak menampik bahwa ada tekanan tersendiri berada di peringkat pertama. Menurutnya, adanya tekanan bukan jadi hal yang buruk. Memiliki tekanan bukan hal yang buruk seperti virus. Ada yang suka punya tekanan seperti ini, ada juga yang tidak, kata Joan Mir. Bahkan, tekanan berada di puncak klasemen malah bisa menjadi lecutan tersendiri untuk meningkatkan performanya. Atau malah menjadi batu sandungan karena terasa membebani, tergantung bagaimana orang tersebut menyikapinya. Yang terpenting, bagaimana memanage tekanan ini.
bisa berbahaya, namun untuk saya tekanan ini biasa saja. Tutup Joan Mir. Kenyataan pahit Rossi motor rusak di MotoGP Eropa. Valentino Rossi sangat antusias menjalani MotoGP Eropa. Namun, ia harus puas menerima kenyataan pahit hanya bertahan selama 5 lap saja. Rossi yang baru saja pulih dari virus corona memulai balapan di baris ke-6. Meski start dari posisi yang jauh di belakang, Rossi mampu melesat dan sempat duduk di posisi ke-12 di awal balapan. Namun, awal yang impresif itu berakhir mengecewakan. Rossi harus menghentikan aksinya karena masalah mesin. The Doctor pun harus gigit jari karena ia gagal mendapatkan poin lagi dari seri ini. Pada musim ini, Valentino Rossi sudah 7 kali gagal mendapatkan poin dari seri MotoGP. Rinciannya 2 kali karena absen di MotoGP Aragon dan MotoGP Teruel, 3 kali kecelakaan di MotoGP Emilia-Romagna, MotoGP Catalunya, dan MotoGP Prancis, serta 2 kali masalah mesin di MotoGP Spanyol dan MotoGP Eropa. Catatan buruk ini tentu bakal menjadi akhir yang mengecewakan bagi Valentino Rossi di tim Yamaha. Valentino Rossi dan pabrikan Yamaha memang bakal berpisah jalan setelah MotoGP 2020 berakhir. Valentino Rossi akan bergabung dengan Petronas Yamaha SRT untuk berduet dengan Franco Morbidelli di sana. Valentino Rossi masih mempunyai kesempatan untuk memiliki akhir yang bagus bersama tim Yamaha di 2 seri terakhir MotoGP 2020. 2 seri terakhir itu adalah MotoGP Valencia pada tanggal 15 November 2020 dan MotoGP Portugal pada 22 November 2020 yang mana juga sebagai penutup MotoGP 2020. Joan Mir rebut kemenangan perdana di MotoGP Eropa 2020. Pembalap tim Suzuki X-Star, Joan Mir, berhasil memenangi balapan MotoGP Eropa 2020 di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Spanyol pada hari Minggu 8 November 2020 waktu setempat. Joan Mir sukses menjadi yang terbaik setelah menunjukkan penampilan impresif selama balapan berlangsung. Balapan dimulai, Pol Espargaro langsung tancap gas. Pembalap KTM tersebut berhasil memimpin balapan, diikuti 2 andalan Suzuki yakni Alex Rins dan Joan Mir. Sayangnya, putaran pertama belum usai, insiden telah terjadi ketika Fabio Quartararo dan Alex Espargaro terjatuh di tikungan 8. Uniknya, keduanya terjatuh secara bersamaan tetapi tak ada saling kontak. Kembali ke posisi terdepan, Alex Rins berhasil mengambil alih posisi Pol Espargaro untuk memimpin balapan. Bahkan, duo Suzuki berhasil menempati urutan 1 dan 2 ketika Joan Mir berhasil menyusul Pol Espargaro pada putaran keempat. Nasib malang kembali dialami oleh pembalap Yamaha, kali ini giliran Valentino Rossi di mana ia gagal melanjutkan balapan. Ia mengalami masalah mekanik pada putaran kelima dan gagal melanjutkan balapan di MotoGP Eropa 2020. Setelah itu, posisi 3 besar tidak mengalami gangguan. Sementara itu, ada beberapa pembalap yang berguguran karena mengalami insiden. Sebut saja seperti Francesco Bagnaia dan Cal Crutchlow yang mengalami kecelakaan individu masing-masing. Memasuki putaran ke-15, 2 penggeber YZR M1, Maverick Vinales dan Fabio Quartararo berurutan berada di urutan ke-14 dan 15. Fabio Quartararo berhasil menempati posisi 15 besar setelah diuntungkan dengan masuknya Tito Rabat ke pit stop dan gagal melanjutkan balapan lagi. Sementara itu, Joan Mir berhasil mengambil alih tempat Rins untuk menduduki urutan pertama. Situasi tersebut terjadi pada tikungan ke-11 ketika balapan masih menyisakan 10 lap lagi. Keunggulan Joan Mir kemudian terus berlangsung hingga akhir balapan. Sayangnya, jelang balapan berakhir, insiden menimpa pembalap Repsol Honda yakni Alex Marquez. Adik dari Marc Marquez itu mengalami kecelakaan yang membuatnya lagi-lagi gagal membawa poin. Kembali lagi ke posisi terdepan, pada putaran terakhir, Joan Mir tak mengalami kesulitan dan gangguan sama sekali dengan pembalap lain. Ketika menyentuh garis finish, ia akhirnya keluar sebagai pemenang untuk pertama kalinya. Ini merupakan kemenangan perdananya di MotoGP dan musim ini. Posisi kedua ditempati oleh pembalap Suzuki lainnya yakni Alex Rins.
Sedangkan di urutan ketiga ada pembalap KTM yakni Pol Espargaro. Berikut hasil lengkap balapan MotoGP Eropa 2020. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.